Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mereset kata kunci untuk kita gunakan mengoptimasi website kita. So, simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Hoster itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, dan inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. So, jika belum klik tombol subscribe ada di bawah sini. Klik dulu ya. Nah, ngomongin soal website, nyawa dari optimasi website ini, optimasi website yang sudah kita pakai untuk jualan produk kita, itu adalah ada di kata kunci. Nah, makanya menggunakan kata kunci itu tidak hanya sekedar menggunakan ala-ala kita. Misalnya, kita ngetik aja kata kunci sembarang berdasarkan persepsi kita. Baiknya, kalau kita menggunakan kata kunci untuk website kita lakukan riset dulu. Pertanyaannya, kenapa harus di riset? Ya, agar kata kunci yang memang kita gunakan itu tepat. Maksudnya tepat itu gimana, Mas? Ya, kata kunci itu memang ada yang nyari. Jangan-jangan nih kita mengoptimasi website kita dengan kata kunci, tapi kata kuncinya nggak pernah ada yang nyari. Ya wassalam, artikel kita mati, nggak ada yang ngunjungi, nggak ada yang baca. Jualannya juga nggak akan laku. Maka dari itu teman-teman, kita bukan wajib ya. Kita ini ya kalau bagi kami gitu menyarankan, ya riset dulu. Risetlah kata kunci yang memang itu benar-benar dicari oleh orang, dicari oleh calon konsumen teman-teman. Nah pertanyaannya gimana? Nah nanti saya akan kasih caranya. Nah, ada beberapa hal ketika teman-teman meriset kata kunci itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Ya, ini sekali lagi kita inginnya pakai kata kunci itu ya memang kata kunci yang dicari orang ya. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Apa saja itu? Yang pertama adalah volume pencarian. Nah, pastikan ketika teman-teman itu meriset kata kunci, gunakanlah kata kunci yang memang ada pencarinya. Volume pencarian ini apa sih maksudnya, Mas? Volume pencarian ini adalah jumlah pencarian yang dilakukan oleh orang untuk sebuah kata kunci dalam 1 bulan. Nah, pastikan teman-teman, kalau angkanya tinggi, otomatis sebetulnya yang nyari juga banyak. Tapi kalau angkanya kecil, itu artinya menunjukkan yang nyari sedikit. Nah, untuk baiknya gimana? Ya, baiknya teman-teman pilih kata kunci yang memang volume pencariannya bagus. Maksudnya bagus itu gimana sih? Terlalu tinggi juga, aku bilang, ya bagus sih iya, tetapi gini. Volume pencarian itu menunjukkan volume pencariannya banyak. Nah, ketika volume pencariannya banyak, biasanya saingannya juga banyak. Jadi kalau kita ngambil volume pencarian kata kunci yang gede, itu otomatis kita akan bersaing dengan website-website yang lain. Kalau kita sanggup untuk lihat, nah ini nanti ada faktor kedua nih, kita bahas juga tentang ini. Kalau kita siap untuk bersaing di sana nggak masalah. Tapi kalau teman-teman, wah aku kok kayaknya ngejar yang itu belum gitu, ya kita cari aja yang menurut kita lebih bagus. Tidak harus yang tinggi banget, tapi bisa milih di bawah-bawahnya. Tapi yang jelas, ketika volume pencarian sebuah kata kunci itu tinggi, itu menunjukkan itu dicari orang, itu dipakai orang. Kata kunci itu diketik orang di Google. Jadi pencariannya memang banyak kayak gitu. Terus yang kedua yang harus dipertimbangkan metriknya ya, itu adalah keyword difficulty. Gimana ya? Kesulitan atau kesusahan dalam kata kunci. Maksudnya gimana? Yang namanya kata kunci itu pasti yang membidik juga banyak website, itu udah pasti. Nah, karena dia yang membidik banyak website, maka sebetulnya kita bisa mempertimbangkan kata kunci mana yang mau kita pakai, yang dia misalnya, yang dia ini persaingannya tidak berat. Jadi kalau kita mencoba mengoptimasi tulisan kita, artikel kita di website kita, itu tidak berat-berat banget lah, tidak susah-susah banget lah. Nah, teman-teman bisa memilih. Jadi kalau teman-teman nanti riset kata kunci dipakai tool kayak gitu, itu karena ada metrik-metrik tadi, volume pencariannya berapa, kesulitan dalam mengoptimasi si keyword itu berapa. Nah, itu bisa kita pilih kata kunci mana yang mau kita pakai.
pakai. Nah, pilihlah yang memang kata kunci itu tingkat kesulitannya tidak sulit-sulit amat, agar memang teman-teman itu bisa mengoptimasi website yang teman-teman kerjakan atau teman-teman gunakan. Nah, untuk skor difficulty keyword ini itu antara 1 sampai 100. Teman-teman bisa menggunakan rank kata kunci yang di bawah 20. Nah, kalau di bawah 20 itu artinya ya masih mudah untuk dioptimasi. Tapi kalau sudah di atas 50, wah itu abot banget, berat. Tapi apakah nggak bisa dipakai? Bisa, asal memang teman-teman siap untuk mengerjakannya, siap effortnya. Tapi kalau teman-teman nggak siap untuk itu, pilihlah keyword-keyword yang memang tingkat kesulitannya agak rendah kayak gitu. Terus yang berikutnya yang bisa kita pertimbangkan adalah keyword suggestion atau sugesti, rekomendasi. Jadi kalau teman-teman ngetik sebuah kata kunci pakai tool, itu akan munculin tidak hanya keyword yang kita ketik di sana, tapi dia juga akan memunculkan beberapa rekomendasi atau suggestion bahasa Inggrisku bosok banget ya. Wes rapopo ngono lah. Rekomendasi kata kunci yang lain yang masih relevan dengan kata kunci yang kita cari. Nah, keyword-keyword yang muncul di rekomendasi tadi itu juga bisa teman-teman gunakan. Tapi sekali lagi, pastikan teman-teman juga ngecek yang keyword yang ini tingkat kesulitannya gimana, volume pencariannya gimana, agar memang ya kita masih dapat harapan untuk menggunakan kata kunci tersebut dan menaikkan si peringkat dari website kita. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya rekomendasi kata kunci yang muncul ketika teman-teman riset kata kunci. Yang berikutnya yang perlu teman-teman pertimbangkan adalah SERP, SERP, singkatannya apa gue mas? Wah ini bahasa Inggris meneh gitu, ilatku ngomongin bahasa Inggris rada piye gitu. Coba aku baca aja lah. Search Engine Result Page atau SERP. Apa itu? Jadi kalau teman-teman nyari atau riset kata kunci pakai toolnya apa aja, nanti akan ku bahas di video berikutnya ya. Ada banyak tool sebetulnya untuk riset kata kunci. Teman-teman nanti di sana akan ada dia itu akan munculin website-website yang memang berada di page pertama Google. Website apa aja sih yang dengan kata kunci yang kita ketik itu yang muncul di halaman Google urutan paling atas urutan atas atau halaman pertama. Nah, ketika teman-teman dapat nih website mana aja atau artikel mana aja atau link dari website mana aja yang dia berada di Google halaman pertama, teman-teman bisa klik. Lihat satu, tentu saja lihat kontennya. Dua, tentu saja lihat keywordnya, bagaimana dia meletakkan keyword. Lihat bagaimana dia cara nulisnya. Nah, teman-teman bisa pelajari itu agar nanti kalau teman-teman bikin artikel untuk mengoptimasi website dengan menambahkan kata kunci, teman-teman juga bisa menghadirkan konten yang memang berkualitas tentu saja. Nah, teman-teman bisa melihat SERP ini dan mempelajarinya untuk diadop ke kontennya teman-teman. Nah, setelah kita tahu nih beberapa metrik yang harus kita pertimbangkan dalam meriset sebuah kata kunci, maka langkah berikutnya adalah ya kita riset kata kunci. Cara risetnya gimana? Nah, ini aku kasih tutorial dengan menggunakan Ubersuggest teman-teman. Langsung aja teman-teman masuk ke browsernya teman-teman. Nah, masuk ke browsernya teman-teman, ketik aja di Google Ubersuggest. Nanti ketemu Ubersuggest dari Neil Patel. Nah, teman-teman klik. Ubersuggest ini dulu sih gratis. Kalau sekarang untuk satu akun itu dibatasi hanya boleh beberapa kali aja. Kalau nggak salah 3 atau 5 kali riset yang gratis. Nah, sekarang kalau pengen lebih banyak dapat kuotanya, teman-teman harus bayar. Nah, keuntungannya bayar itu tentu saja traffic atau metriknya akan lebih banyak. Nah, ini kita coba yang gratisannya. Nah, setelah masuk ke Neil Patel seperti ini, pastikan teman-teman pilih negaranya. Teman-teman mau riset kata kunci untuk negara mana? Karena saya di Indonesia, pangsa pasar saya juga Indonesia, saya pilih negara Indonesia. Habis itu teman-teman, silakan klik. Nah, itu kan ada enter domain or keyword. Diklik aja. Teman-teman ketikin keyword apa yang mau dicari. Misal, jual mikrofon. Habis itu teman-teman enter. Ngasih muter.
Nah, ini si Ubersuggest akan menunjukkan satu search volume atau volume pencarian itu 1000 per bulannya. Terus SEO difficulty atau kesulitan dalam membangun atau mengoptimasinya itu nilainya 49, cukup sulit. Artinya nilai di atas 30 itu sudah lumayan sulit lah, apalagi mendekati 50 itu agak empat-potan. Paling gampang itu ya kalau nilai kesulitannya ini di bawah 20. Nah, itu sambil merem juga teman-teman pasti bisa mengoptimasi ya. Tapi itu tantangan. Silakan teman-teman pilih. Dari tingkat kesulitannya itu 49 nilainya. Ketika teman-teman mau pakai iklan, nah ini juga ada metrik untuk iklan nih. Tingkat kesulitannya 100, artinya sulit sekali. Terus biaya per kliknya itu 700 sekian. Nah, kita juga bisa baca nih metrik-metrik di bawahnya. Itu ada suggestion atau rekomendasi kata kunci yang lain. Jual mikrofonnya kan tadi yang kita ketik. Nah, itu ada di sana jual mikrofon wireless, ada jual mikrofon terdekat, ada jual mikrofon HP dan sebagainya. Nah, rekomendasi kata kunci ini bisa juga teman-teman gunakan. Nah, di bawahnya itu ada content idea. Nah, itu yang aku bilang SERP tadi ya. Beberapa website yang dia muncul di halaman utama atau pertama Google. Itu ada beberapa website yang ditampilkan. Nah, teman-teman bisa klik aja websitenya, habis itu baca, habis itu pelajari bagaimana mereka membuat kontennya, membuat artikelnya. Nah, nanti teman-teman bisa adopt untuk konten di website teman-teman. Nah, seperti itu aja sudah cukup teman-teman. Riset sederhana ya, aku bilang riset sederhana untuk mencari kata kunci mana yang mau kita gunakan untuk mengoptimasi website kita. Teman-teman bisa pakai Ubersuggest atau teman-teman juga bisa pakai tool yang lain. Nah, saya mendemokan pakai yang namanya Ubersuggest, tapi banyak tool lain yang bisa teman-teman gunakan. Nah, nanti toolnya apa saja akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, itu tadi teman-teman tips bagaimana cara meriset kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mengoptimasi website kita agar website kita itu hidup, agar website kita itu peringkatnya bagus, agar website kita itu ketika dicari orang dengan kata kunci tertentu itu muncul di Google halaman pertama. Nah, dengan seperti itu harapannya kunjungannya bagus, trafficnya bagus, dan ketika trafficnya bagus, penjualan kita juga berpeluang untuk meningkat. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.